Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Cermin Ajaib. Alkisah, ada seorang raja bernama Granada yang sedang mencari istri. Ia pun menggelar sebuah sayembara. Barang siapa ingin menjadi istrinya, haruslah melihat ke dalam cermin ajaib yang mampu menunjukkan kebaikan dan keburukannya semasa hidup. Para wanita yang awalnya bersemangat ingin menjadi ratu langsung patah semangat mendengar persyaratan tersebut. Mereka khawatir dan malu kalau semua orang akan mengetahui borok-borok mereka. Hanya ada satu wanita yang berani mengajukan diri. Ia adalah seorang pengembala yang datang dari keluarga menengah ke bawah. Bukan karena ia merasa tak pernah berbuat dosa, namun menurutnya semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Selama mau memperbaiki diri, semuanya bisa dimaafkan. Tanpa ragu dan takut, ia melihat ke dalam cermin tersebut. Setelah itu, raja mengatakan bahwa cermin itu sebenarnya hanyalah cermin biasa. Ia hanya ingin menguji kepercayaan diri para wanita yang ada di sana. Pada akhirnya, mereka pun menikah dan hidup bahagia selamanya. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Burung kuntul dan biawak serakah. Seekor biawak tengah duduk di atas batu besar di sebuah sungai yang arusnya tidak cukup deras. Biawak itu terlihat sedang makan seekor ikan yang besar dengan sangat rakus. Akhirnya salah satu tulang ikan itu tersedak di kerongkongannya. Tulang ikan yang ujungnya tajam itu menancap di kerongkongan sang biawak. Dan kini sang biawak tidak bisa menutup mulutnya, karena setiap kali dia menutup mulutnya, rasa sakit yang dia rasakan. Biawak itu mencoba mengeluarkan tulang ikan itu, namun tidak bisa. Kemudian dia mencoba menelan tulang ikan itu, tetap saja tulang itu menancap di kerongkongannya. Dengan keadaan seperti itu, sang biawak pergi mencari kawanan burung kuntul dan dia bergegas menaiki tebing yang tidak terlalu curam dengan mulut menganga. Setelah sang biawak sampai di puncak tebing, dia pergi ke pesawahan. Tidak lama kemudian dia menemui seekor kuntul tengah berjalan dengan paruh panjang mematuk-matuk keong untuk dia makan. Ketika sang biawak menemuinya, sang kuntul kaget melihat sang biawak mendekatinya sambil menganga. Namun sang biawak langsung berkata, "Tolonglah aku, Tuan Kuntul, kerongkonganku tertancap tulang ikan besar, dan aku sama sekali tidak bisa mengeluarkan tulang ini atau menelannya," kata sang biawak. "Jika kau mau menolongku, akan aku berikan kau imbalan yang amat banyak," ucap sang biawak. Sebenarnya si burung kuntul tidak percaya kepada sang biawak, namun karena dia ingin membantu, akhirnya dia mencoba memasukkan paruhnya untuk mengambil tulang yang menancap di kerongkongan sang biawak. Ketika sang kuntul memasukkan paruhnya ke dalam mulut sang biawak berpikir, "Jika tulang itu sudah dikeluarkan oleh sang kuntul, aku akan memangsanya," kata biawak berbicara dalam hati. Dan ketika sang burung kuntul itu mau mencabut tulang itu, sang burung berkata, "Aku akan mencabut tulang yang menancap di kerongkonganmu, tapi kau harus menahan rasa sakit." Sang biawak menjawab, "Baiklah, aku akan menahan rasa sakit itu."
Ketika sang burung kuntul itu mencabut tulang, sang biawak sangat kesakitan dan dia terdiam sejenak. Kini tulang itu tidak lagi membuat kerongkongan sang biawak sakit. Namun karena dia masih lapar, dia ingin memakan burung kuntul itu. Sang biawak menipu sang kuntul. "Terima kasih, kini aku sudah merasa sedikit lega. Tapi apa kau mau mencabut satu lagi tulang yang berada di kerongkonganku?" Sang biawak mencoba menipu si burung kuntul. Sang burung kuntul sadar sang biawak akan menipunya karena dia melihat hanya satu tulang yang ada di kerongkongannya. Meskipun begitu, dia menuruti permintaan sang biawak. Dan ketika paruh sang burung kuntul itu masuk ke dalam mulut sang biawak, sang burung langsung mematuknya dengan keras, sehingga sang biawak amat kesakitan. "Jikalau engkau tidak mencoba menipuku, aku tak akan berbuat seperti itu kepadamu. Dan kau tidak tahu cara berterima kasih setelah aku tolong," ucap sang burung seraya pergi meninggalkan sang biawak. Pesan moral dari dongeng ini adalah, sifat serakah merupakan sifat yang sangat buruk. Harus dijauhi karena akan merugikan diri sendiri. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Anak peri yang pantang menyerah. Dahulu kala hiduplah seorang peri bernama Vila. Vila bukan peri biasa. Dia dilahirkan dengan sepasang sayap yang terlalu kecil untuk terbang. Jadi ketika Vila mendaftar ke sekolah terbang, dia tidak diterima. "Tapi Bu, aku berjanji akan berusaha lebih keras dari murid-murid lain," kata Vila. "Maaf, kami hanya menerima murid yang memenuhi persyaratan kami," kata Bu Guru. Tapi Vila tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya dia datang untuk mendaftar lagi. Dia datang setiap hari, tapi akhirnya dia tetap ditolak. Peri-peri lain menertawakannya, tapi Vila tidak menyerah. Lalu dia melamar menjadi petugas kebersihan di sekolah. Tak ada peraturan yang melarang peri bersayap kecil bekerja di sana, sehingga dia pun diterima. Maka setiap hari ketika peri muda lainnya belajar teori penerbangan di kelas, Vila membersihkan jendela kelas dan memperhatikan. Ketika peri lain berlatih terbang di lapangan, Vila menyapu lapangan dan memperhatikannya. Setelah jam sekolah usai, Vila pergi ke lapangan dan mencoba melakukan hal-hal seperti peri lain. Tapi tidak ada kemajuan. "Sudah kubilang tidak usah repot-repot mencoba," kata Bu Guru. Vila sedih, tapi dia sudah bertekad untuk terbang. Maka dia bangun pagi-pagi sekali untuk berlatih. Siang malam dia berlatih. Bisa dibilang seluruh waktu luangnya dipakai untuk berlatih. Ketika peri-peri lain bisa terbang setinggi semak-semak, dia masih saja tidak bisa terbang. Tapi dia tekun mencoba. Ketika peri lain sudah bisa terbang setinggi pohon, akhirnya Vila bisa terbang. Dia hanya terbang setinggi rumput, tapi paling tidak ada kemajuan. Vila terus gigih berlatih. Perlahan tapi pasti, dia bisa terbang sebaik peri-peri lain yang bersayap normal. Tapi tetap saja, Bu Guru dan para peri lain memandang rendah sayap kecilnya. Hingga suatu hari, seorang peri muda yang belum mahir terbang terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Lubang itu tidak hanya dalam, tapi juga kecil dan sempit. Lubang perangkap itu digali oleh kucing liar untuk menangkap para peri.
Kucing liar adalah musuh para peri. Tidak ada peri yang dapat terbang ke dalam lubang, karena lubang itu terlalu sempit untuk merentangkan sayap mereka. Tapi Villa melompat masuk tanpa ragu. Hanya dalam hitungan detik, Villa berhasil menerbangkan peri muda itu keluar lubang. Sayap kecilnya berfungsi baik di dalam lubang sempit itu. Villa tahu kegigihannya selama ini telah membuahkan hasil. Sejak hari itu, tidak ada yang menganggap remeh dirinya lagi. Pesan moral dari dongeng ini adalah berusaha dengan gigih dan pantang menyerah untuk mengatasi segala rintangan untuk meraih mimpi kita.